turned me to a savage. My life was better when I didn't have. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, ma ba'du. Segala puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih dapat bermuajahah walaupun dalam dunia maya, yaitu melalui YouTube. Salawat beriring salam marilah sama-sama kita hanturkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad SAW, karena berkah beliau lah sehingga kita masih dapat bermuajahah, masih dapat bertatap muka, masih dapat belajar ilmu agama, menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya, karena kewajiban seorang muslim adalah menuntut ilmu. Mungkin langsung saja di sini Bapak akan memaparkan materi-materi tentang perilaku menghindari minuman keras, judi, dan juga pertengkaran. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa, doa yang kemarin Bapak berikan masih hafal? Oke, kita baca bareng-bareng ya untuk doanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah kita berdoa, marilah sama-sama kita memulai pelajaran kita. Oke, di sini Bapak ambil dari buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP kelas 8, yaitu di bab 2 untuk belajar agama. Yang bab 2-nya silahkan dibuka di bab 2, menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Di sini Bapak akan menjelaskan materi yang ada di dalam bab 2 ini. Oke, di sini perilaku menghindari minuman keras, judi, dan juga pertengkaran. Nah, di sini nanti kita gimana sih caranya untuk menghindari daripada minuman keras, judi, dan juga pertengkaran. Dan kemudian apa sih hikmahnya yang terkandung di dalam menghindari daripada perilaku perbuatan dosa ini. Oke, ngomong-ngomong soal menghindari minuman keras, ada salah satu hadis yang menjelaskan tentang minuman keras atau yang biasa disebut dalam bahasa Arab khamar. Dalam suatu hadis dijelaskan, An Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Rawahu Muslim. Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. Rawahu, hadis riwayat Muslim. Oke, di sini digambarkan, coba dilihat di papan tulis hadisnya, yaitu dari Ibnu Umar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan di sini setiap yang memabukkan dikatakan bahwa itu adalah khamr atau minuman keras. Apa sih contohnya minuman keras itu seperti apa aja? Contohnya whisky. Terus apa lagi? Ada topi miring. Apa lagi? GG kalau bahasa orang anak zaman sekarang tuh GG ya. Terus apa lagi? Amer atau anggur merah ya singkatannya. Terus apa lagi?
ape atau aput, kalau biasanya ada juga yang aput, anggur putih. Terus apa lagi? Inex, apa? Intisari ya. Terus kemudian ciu tuh katanya, kalau yang bocah-bocah kerek katanya belinya ciu katanya. Nah itu nggak boleh ya, itu adalah jenis minuman keras yang memabukkan ya. Jadi yang memabukkan adalah di sini dikatakan bahwa adalah khamr atau minuman keras, dan setiap yang memabukkan adalah haram. Nah maka dia itu haram hukumnya untuk dikonsumsi karena sudah dikategorikan memabukkan. Nah selain daripada khamr, ada juga yang memabukkan. Nah yang seperti contohnya yang dilakukan anak-anak zaman now di berita banyak ya, kayak contohnya menghirup lem iPhone, yaitu memabukkan, akan membangun imajinasi yang tinggi sehingga dia melakukan hal-hal yang negatif. Kemudian apalagi sampai terjerumus kayak ngelinting, terus apalagi ngegele, terus contohnya intinya narkotika, sabu-sabu, intinya itu adalah hal-hal yang memabukkan, itu diharamkan untuk dikonsumsi ya. Itu adalah hal-hal yang diharamkan untuk dikonsumsi. Minuman-minuman keras di sini termasuknya khamr ya. Kemudian judi dan juga pertengkaran. Pertama ada judi di sini. Judi biasanya disambungkan dengan mengundi nasib ya. Berjudi adalah menentukan pilihan, suatu permainan untuk menentukan pilihan. Di situ seorang dituntut untuk menaruh harta untuk menjadi taruhannya. Kemudian apabila ia menang maka ia mendapatkan daripada taruhannya itu. Ya biasanya berjudi itu bukan bekerja di sini, termasuknya menghasilkan uang dengan tanpa usaha. Ya, menghasilkan uang dengan tanpa usaha. Ya beda halnya dengan kita berusaha terlebih dahulu. Ya, berusaha seperti misalkan kuli bangunan, berusaha seperti apalagi nih? Contohnya bekerja lah, intinya bekerja di pabrik atau di mana, itu adalah usaha ya. Kemudian dari mengundi nasib itu sama sih, hampir kayak lotre ya, sama kayak lotre, itu tidak diperbolehkan. Intinya perbuatan-perbuatan yang tidak diperbolehkan, diharamkan, yang akan menimbulkan perbuatan yang menimbulkan dosa intinya. Kemudian pertengkaran dan juga pembunuhan di sini biasanya disebut-sebutan dengan pembunuhan. Ya, di sini dalam suatu riwayat dijelaskan Anil Bara ibni Ajibin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala jawadud dunya ahwanu alaihi min qatl mu'minin bighairil haqq, rawahu Majah. Yaitu yang artinya dari Al-Bara bin Ajib, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, kehancuran dunia nilainya lebih ringan di sisi Allah daripada seorang yang membunuh seorang mukmin dengan tanpa hak. Apa sih maksudnya daripada hadis ini? Yaitu seorang yang membunuh orang mukmin, contohnya dalam pertengkaran atau dalam perkelahian, kemudian dia membunuh seorang mukmin dengan tanpa sebab atau dengan tanpa musabab apapun, kemudian dibunuh, maka nilainya itu lebih besar dosanya dibanding kehancuran dunia. Itu adalah gambaran daripada hadis tersebut. Jangan sampai kita membunuh seorang mukmin dengan tanpa sebab. Oke, itu daripada penjelasan sedikit ya. Kemudian bagaimana sih
cara untuk menghindari daripada perbuatan dosa tersebut. Kita lihat di sini Bapak sudah menyiapkan. Yang pertama, cara menghindari daripada perbuatan dosa yaitu bergaul dengan sahabat yang soleh. Ya, jadi kalian harus bergaul atau berteman dengan sahabat-sahabat yang soleh. Apa sih yang sahabat yang soleh? Sahabat yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia senantiasa menjalankan perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga menjauhi daripada larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena kenapa kita harus mendekati sahabat yang soleh? Karena sahabat yang soleh itu senantiasa akan mengingatkan kita ketika kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Maka sahabat yang soleh akan mengingatkan kepada kita tentang kebaikan. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Maka saling mengingatkan di dalam kebaikan dan juga kebenaran, dan mengingatkan dalam kesabaran. Kemudian yang kedua yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah cara untuk menghindari daripada perbuatan dosa dengan cara berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan segala apa yang diperintahkannya. Seperti apa? Sholat 5 waktu, puasa, ya, itu kerjakan. Karena apa? Karena akan menghindari daripada perbuatan-perbuatan yang dosa. Seperti sholat contohnya. Inna sholata tanha 'anil fahsai wal munkar. Sungguhnya sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Nah, itu. Jadi kalian sholat, jalankan sholat, maka kalian akan dijauhkan daripada perbuatan keji dan munkar. Terus yang ketiga yaitu apa sih? Coba lihat. Mengisi waktu luang dengan aktivitas yang bermanfaat. Ya, jadi isilah waktu luang kalian dengan sesuatu yang bermanfaat, ya, dan juga yang positif. Jangan sampai kalian isi dengan hal-hal yang negatif atau yang tidak bermanfaat. Contohnya apa sih yang tidak bermanfaat? Contoh kecilnya kayak menggibah. Nah, itu menggibah itu salah satu daripada hal yang tidak bermanfaat, dan bahkan akan menimbulkan rasa negatif, ya, akan menimbulkan pikiran negatif terhadap seseorang. Nah, itu, dan menimbulkan juga pastinya yang namanya dosa apabila yang dibicarakannya itu tidak benar, tidak sesuai dengan kenyataannya. Kemudian yang keempat, coba lihat yang keempat apa? Yang keempat adalah menyadari bahwa malaikat senantiasa mencatat daripada amal perbuatan manusia, ya. Jadi malaikat itu terus mencatat, ya, walaupun kebaikanmu itu hanya sebesar biji jarum, dicatat sama malaikat, ya. Dosamu itu walaupun kecil, ya, dicatat sama Allah, ya, melalui malaikatnya. Kemudian itu sudah kita kerjakan semua, maka terhindarlah daripada perbuatan-perbuatan dosa. Ya, kalau kita keempat ini sudah kita jalankan semua, maka insya Allah kita akan dihindar daripada perbuatan-perbuatan dosa. Nah, setelah kita tahu cara untuk menghindarinya, apa sih hikmah daripada menghindari perbuatan dosa tersebut? Kita lihat lagi. Hikmah menghindari daripada perbuatan dosa. Yang pertama, apa sih yang pertama? Bersemangat meraih cita-cita. Kalau kita sudah menghindari dari perbuatan dosa itu, maka kita akan berpikiran positif, berpikiran jernih. Wah, kita akan memikirkan masa depan kita. Maka kita akan terus bersemangat untuk menggapai daripada cita-cita kita. Kemudian yang kedua, apa sih yang kedua? Akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Maha Suci Allah
Subhanallah. Ya, setelah kita menjauhkan diri daripada perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan negatif itu, maka kita akan mendapatkan dalam hati kita hidayah Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, apa yang ketiga? Coba lihat lagi. Dapat berpikir jernih. Ya, ketika kita bisa menghindari daripada perbuatan dosa tersebut, maka kita akan selalu berpikiran jernih, berpikiran positif terhadap apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Ya. Kemudian yang keempat, apa yang keempat? Yang keempat, dijauhkan daripada siksa api neraka. Masya Allah. Selain kita mendapat ketiga hikmah tersebut, kita mendapatkan hikmah yang keempat, yaitu dijauhkan daripada siksa api neraka. Kenapa sih kalau kita bisa dijauhkan? Karena kita menghindari daripada perbuatan-perbuatan dosa. Ya, berarti yang kita kerjakan apa? Yang kita kerjakan adalah perbuatan-perbuatan yang berpahala, yang akan menggiring kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin ini aja yang Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.